kamu ngerti nggak maksud aku? Itu Ngerti banget. moto itu, tulisan Moto. itu sebab terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu sudah dari dulu, itu hukumnya di zaman Romawi itu. Iya, maka dari Nah. itu muncul pertanyaan saya, kenapa Paulus mendudukkan Yesus setara dengan orang yang dikutuk dengan Ya, Elohim? kok jadi Paulus? Kan Paulus yang menuliskan itu, Paulus yang menuduh itu. Paulus yang nulis itu Lalu adalah siapa? itu adalah tulisan-tulisan orang Romawi, karena hukum Galatia mati itu bukan disalib. tulisan Paulus. Bukan Paulus yang tulis itu. Galatia itu Iya, bukan iya. surat Paulus, bukan? Iya, dengerin. Galatia itu, dengerin. Gimana nih orang? Galatia Gantian, bukan tulisan gantian. Paulus. Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Agak lain dia gurunda. Gantian. Di situ kan ditulis sebab. Di situ kan ada sebab ada tertulis, kan begitu. Iya, Paulus Ya, kamu baca sedang baik-baik. menggiring. Paulus menggiring Yesus ini Bukan Paulus setara dengan menggiring, jangan kau tafsirkan begitu. Sebab ada tertulis di situ loh. Ya, jadi itu sudah ada tertulis sebelum Yesus juga disalib. Orang-orang yang disalib itu sudah dikatakan terkutuk. Tapi bukan Yesus itu termasuk orang yang terkutuk gitu loh. Lah, kenapa dia disalib kalau nggak termasuk terkutuk? Dia kan itulah makanya pelajarin dulu apa tujuan Yesus itu Apa? disalib. Apa tujuannya disalib? Apa? Yang situ kan makanya kamu katanya ahli. Ya, apa tujuannya Yesus disalib menurut Elohim? Kamu baca Alkitab baik-baik, Juma. Nenekmu kiper. Jangan kamu training terus Alkitab itu, Juma. Nenekmu kiper. Sekarang Yesus ini apa dosanya sampai dia dikutuk? Yesus itu tidak berdosa. Berarti bukan dia yang disalib. Dia menebus dosa-dosa manusia. Dari mana ilmunya? Kalau salib itu untuk nebus dosa, di mana ilmunya? Itu sudah dinubuatkan di Alkitab, Juma. Alah, nubuat. Lah jangan pakai Ngarang- Allah, ngarang jangan cerita. kesuka hatimu aja. Ngarang cerita kau, ngarang cerita. Kamu yang ngarang cerita. Ajaran Vatikan kau bawa. Ngapain kau bawa ajaran Vatikan ke sini? Kamu yang memaksakan, saudara. Saudara yang memaksa. Nih, Di mana Tuhan? Dengar. Di mana Tuhan menebus? Dengar. Pertanyaan saya. Habis itu kau ngomong. Di mana Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan mengorbankan manusia? Di mana tertulis? Bagaimana? Kurang jelas. Nah, saya ulang lagi. Di mana tertulis dari firman Elohim dosa dihapuskan dengan darah manusia? Itu tertulis di mana? Begini, Juma. Dari zaman dulu, dengerin. Saya tanya di mana tertulis, Iya, bukan dengerin Anda dulu. sedang mau Kamu menipu di sini. Kamu Di mana memaksa- tertulis? Tertulis di kamu mana? memaksakan kehendakmu aja, Juma. Loh, harus karena kalian telah memfitnah Yesus. Harus karena kalian telah memfitnah Yesus, menggenapi nubuatan tentang nebus dosa, Karena Muhammad menggunakan itu tidak darah bisa manusia. Paulus. Ya. Saya minta di mana tertulis. Kamu mau framing Paulus itu yang buat. Nah, dia yang memfitnah Yesus kok. Kecuali Kristus yang dimaksud itu iblis penyesat. Nah, baru benar. Iblis menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah iblis yang digantung di tiang salib. Baru betul. Itu baru betul. Tapi kan tidak begitu bunyinya. Berarti yang disalib ini bukanlah anak Maria, tapi palsu. Tadi kan saya udah Kristus bilangin, jangan palsu. di-mute. Modal congor aja kamu, Juma, congor. Di mana tertulis Tuhan mengutuk? Kok kamu mute? Siapa itu? Di Kamu yang mana siapa tertulis Tuhan dengerin, mengutuk Juma. orang benar? Gantian Di mana ngomong ke tertulis? Juma. Gantian. Kamu Dengarkan, congor aja, dengarkan kamu. pertanyaan Kor-kor saya. ini. Nggak ada Saudara. ilmu, kamu cuma framing aja kerjamu. Tante Udah Om, dibilang dengarkan Yesus pertanyaan juga saya. bilang, Tante Om, dengarkan saya. Dengerin. Di mana tertulis? Aku bukan Tante mau Om, dengerin Tante Om. khotbahmu. Dengerin. Tante Om, dengarkan pertanyaan saya. Dengerin. Dengarkan pertanyaan saya. Habis itu Anda ngomong, bisa mute. ngomong. Anda ngomong 3 abad setelah ini. Pertanyaan saya dengarkan. Di mana Saya tertulis? membuktikan Di mana tertulis di kitabnya Yahudi
bahwasanya Tuhan menebus dosa-dosa dengan mengutuk orang benar. Gitu saudara ya. Nah, Nah, ada begini. sekarang Anda tunjukkan kepada kami di sini di mana tertulis, kenapa diturunkan? Di mana tertulis Tuhan menebus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang yang benar. Itu tertulis di mana? Nah, silakan Anda ngomong 3 abad. Naik lagi. Enggak ada yang turunkan Gurunda, kabur. Oh, tensinya naik. Tensinya naik berarti. Berarti dia kick sendiri dirinya. Habis itu dia masuk ke jamban, cari batu alu, dia telan. Dia itu suaranya ya kayak mau beol, suara mau berak suaranya. Ayo, naik lagi tadi Om, Tante naik. Om, Tante naik. Naik. Jangan emosi lah. Kamu di-mute karena kamu gak mau menjawab pertanyaan. Di mana tertulis? Kan kata Paulus, sebab ada tertulis. Nah, Anda memaksakan. Saya bertanya, di mana tertulis Elohim menghapus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang benar? Gitu loh. Tertulis di mana itu? Silakan. Siapa lagi palsu-palsu ini? Biasa murid Paulus. Ayo, silakan dilanjutkan menjawab orang Kristen, silakan saudara. Di mana tertulis Elohim menghapus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang benar? Silakan. Nyamar-nyamar dia ini. Penyamar ajaran Paulus Ya. memang. Ya Jawab. namanya pengikut Paulus begitulah. Kalau dengan dustaku, memang. Nola Sabrina, kau turun aja ke neraka ya, nyamar-nyamar. Ada si Nola ini. Nola, Kristen. Fans berat dia sama Bang Suma itu. Nola Sabrina, Kristen Muslim. Nola. Mbak Nola. Ya Allah. Kepencet kan Nola? Nola. Padahal tadi kalau si Kristen itu Bang ya, kalau dibuka di kitab Ulangan 18:20, Tadi yang kepala batu. di Ulangan 18:20 tuh Bang, itu situ udah jelas Yesus itu harus mati, Yesus sesat. Kadang-kadang emang bener-bener. Aduh, pendapat kalian ada aja. Harus sesuai pendapat kalian aja semua. Enggak Karena bisa gini, pendapat. lu baca di kitab Ulangan 18:20. Kalau seandainya nggak ada dikatakan nabi palsu itu wajib mati, besok gue dibaptis. Yuk kita buka datanya. Eridin. Selamat sore, Eridin. Ya, Kristen? selamat sore. Kristen, Bang? Assalamualaikum, Ustaz. Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apa mau yang tanya disampaikan, satu Bang? juga. Saya mau tanya satu, saya tidak paham. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 50. Silakan untuk menyunat telinga. Coba terangkan depan saya. Meja. Nanya ke mana, Bang? Ke Islam, ke Kristen? Saya Islam, tapi saya tidak paham. Mau tanya ke mana? Ke Kristen? Saya mau tanya sama Ustaz Jumah. Iya. Gimana? Ya, apa maksudnya itu Ustaz? Itu yang menyunat telinga itu. Coba Ustaz jelaskan kepada saya supaya saya tidak bingung. Iya, kalau sunat kulub kan potong kulub, Bang. Kalau sunat telinga, kisah Rasul 78, berarti telinganya harus dipotong sedikit. Jadi artinya Kristen ini kena sunat telinga namanya. Ustaz. Iya, sunat telinga. Potong telinga sedikit. Oke, paham Ustaz. Paham. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Mau disambung pakai paha ayam juga nggak apa-apa. Cuman saya takut 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam di situ.
bocor. Ya Allah, Akbar, astagfirullah. Oke, keluarkan saja saya. Yang penting Makasih, saya dapat makasih. penjelasan. Iya, kan kalau potong kulup, sunat kulup potong kulup. Kalau sunat telinga ya potong telinga lah. Yang sudah hati kan Ustaz. Kalau sunat hati kena lever. Usahakan makan makanan yang membuat hati mereka kena lever, sepotong maksudnya. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sambung pakai kulit ayam ya biar berbulu ya. Sutejo, selamat sore Sutejo. Kristen Muslim, Sutejo. Bang Dito di mana Bang Dito? Muslim Bang. Masih Tanya hidup. sama Bang Dito. Kapan? Apalagi si Patejo. Bang Dito. Hah, Piye sih to? Anu Ini Pak Kristen Babi. ya? Bang, ditanya dulu Kristen ya Bang? Kristen. Kristen. Iya, pengikut Kristus yang dikutuk. Oh. Giginya habis di On depan. cam Bang Dito. Bang Juma, boleh nggak saya ngomong begini Bang? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak Bang? Boleh, sesuai dengan ulangan betul. Galatia 3:13 itu boleh. Iya betul. Iya, lanjut Bang. Tapi tepatnya situ Kristus yang terkutuk gitu. Iya, bukan Yesus tapi Kristus. Silakan Dinda Dito, silakan. Itu ada Ngawur ini partnernya tuh. Masa aku bahasanya begitu ndak bagus itu. Iya, yang disalib itu Kristus yang dikutuk. Kok melawan sih? Yang disalib itu Tuhan. Ih. Hebat kali bisa menyalip Tuhan. Nah itulah lantaran manusia itu kan orang berdosa. Jadi yang menebus jadi Tuhan harus manusia. Tidak boleh orang lain, tidak boleh lain. Kau yang nyolong, kau yang dosa, Tuhan yang harus mati gitu. Oh, akal dimatikan. Lanjut. Tuhannya manusia, maaf. Yang dosa itu manusia. Jadi yang menyelamatkan harus manusia, begitu loh. Karena yang dosa manusia. Jadi yang nebus dosamu manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Loh, manusia katanya. Yang nebus dosamu manusia atau Tuhan? Itu manusia menjadi Tuhan. Enggak, Makanya yang dia mati. disebut Yang mati penebus menebus dosa itu disebut Siapa? penebus dosa itu adalah manusia. Berarti yang menjadi mati, Tuhan. yang menebus dosamu manusia kan? Ayo. Ya, tapi sudah menjadi Tuhan, begitu loh Mbak. Maka nggak mengerti. Berarti ini Coba anak begini. lulus. manusia yang nebus dosamu baca di Roma tuh, Roma 7 ya, 9. Apa kata Paulus? Semua manusia sudah terjalar dosa. Kalau yang mati menebus dosamu berarti gagal. Karena manusia terjalar dosa. Akibat pelanggaran Adam semua manusia terjalar dosa. Oke? Manusia atau Tuhan yang nebus dosamu? Loh, itu sudah jadi tradisi dari 2000 tahun yang lalu itu. Cuma modal Begitu. iman. Lanjut Gurunda. Loh, masa saya mau diturunkan ini bagaimana ini? Enggak, Mau- aku suruh lanjut. Lanjutkan ke inianmu, keimananmu. Cuma modal iman doang. No. Ongkem Bang Dito. Ih, kok kenapa sama Bang Dito? On, bukan ong. Nggak Saya kalau tahu dengan dia Bang ini. Dito itu senang sekali soalnya dia memberi wawasan itu seperti mau menyelamatkan manusia begitu dan tidak harus menjatuhkan. Silakan Bang Kalau Dito. Bang Zuma kasar sekali kalau Bang Zuma, Alah. enggak? Karena gini, karena otakmu tuh Bang, kalau dilembuti, di pelan-pelan, lemah lembut, enggak mudeng kau. Lemah lembut aja enggak mudeng, apalagi ditegasin. Ayo Bang Dito lanjut. Beda lek tradisi ini wong Jawa kuwi pakai bangsa sing lembut, bahasa Saya tanya dulu, lembut, Bang. kuwi kok masuk. Ngono Kok lho. Jawa bisa Kristen Bang? Kau apa? Kok murtad? Kok Jawa bisa Kristen? Biasanya Batak. Kok kenapa bisa kok Kristen Bang? Nah inilah yang tidak bisa diterima.
Nah, kenapa bisa? Ibu itu bahasa berdiri cuma dari satu pihak toh. Tidak Enggak. mau merasakan keimanan seperti orang Kau murtad atau memang dari nenek moyangmu kau murtad, Bang? Bang, kau murtad atau memang dari nenek moyangmu Kristen? Ke-mute, buka Bang, buka mute-mu. Ini Kau memang ini korban. murtad. Ini korban, Bunda. Ini Kesian. korban dia itu karena pelihara babi aja. Oh, Jangan ngakuin dia. pesanannya Bang Dito sudah ada. Kapan mau diambil? Maksudnya apa? Emang aku pesan babimu? Kayak buat apa aku pesan babi? Duh, jarene kan ngedol babine. Ono kok ne pulsa piye to? Lihat orang kalau giginya lobang satu itu ngowos saya itu emang. Nah, kembali ke diskusi. Kalau mau naik diskusi silakan. Nah, nggak usah pansos. Untungnya wis bolong pansos saja. Iya. Ya, silakan. Ini pertanyaan di komalnya Bang Zuma, guru saya. Paulus itu jangan dipercaya. Kamu percaya Paulus nggak? Dia percaya Tuhan Yesus, Bang. Pada saat Paulus mengatakan Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, sebelum Kristus itu mati, Tuhannya dia siapa? Tuhannya Pak Paulus itu sebelum dia mati Allah Bapa, Bang. Bapak. Bapak. Sosokan mau gantiin Paulus, dia jadi Paulus. Ini lah. Memang calo babi ini kayak gini nih, calo babi. Ngomong asal jeplak nih calo babi ini. Lah kau diam dulu aja lah Tejo. Ini ada Don King Hans. Sore Don King. Don King, selamat sore. Don King, oi. Hei. Ini gimana nih? Ya teman-teman, ini ada agen celeng ya, agen babi Sutejo. Jadi kalau teman-teman di Manado butuh babi ya, ini ada ini orang ini. Apa yang dipromosikan di kafir, Bang? Ya, kalau kau tanya, aku turun aja. Kalau kau naik cuma cengengesan, jual gigimu, turun aja kalau nggak berdiskusi. Jual gigi. Sikat bunda. Sikat mereng dia bunda. Kalau perlu, Sikat gigi tontokin aja aja giginya. Diskusi aja, jangan sok-sok pansos di sini. Kau diskusi ayo. Kalau nggak mau diskusi turun. Oke, saya kasih ayat aja deh ya. Sebentar saya buka ayat ini. Jadi orang yang makan babi itu adalah manusia yang paling menjijikkan. Dikatakan di kitab Yesaya 66 nomor 17. Ya. Di sini dikatakan apa? Makanya gue ngelihat muka Sutejonya jijik gue. Kenapa? Karena di Bible-nya dikatakan orang yang makan babi, nih, orang yang makan babi, dideketin ya, dan binatang-binatang jijik, serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Ya, lenyap, lu mesti dilenyapin karena lu menjijikkan. Ini kata firman Tuhan lu tuh. Jadi lu harus ikutin perintah firman Tuhan lu nih ya. Tuh, Yesaya 66:17. Makanya salah satu yang dilenyapin sama Tuhan lu itu gigi lu lubang setengah satu ya. Nah, lanjut. Kabur dia takut. Nah, di sini pamer mulut, pamer gigi. Dongking. Memang babi di Yesaya 66:17, babi dan tikus binatang menjijikkan dipersembahkan untuk dewa-dewa. Dan pemakannya harus dilenyapkan. Tuh. Bangga kali dia ya pemakan yang haram. Dongking. Kristen, dongking. Aduh, dongking. Bangga kali dia, padahal itu haram loh. Tanda ada otak memang. Drama ya, saya ngelihat Bang Zuma ini, Masya Allah, disikat ini 24 jam, dihajar lagi ini, kuat itu bener, cerdas ini orang ini, Masya Allah. Baru tahu ya?
Iya, Baru tahu. saya kan udah kenal Bang Zuma dari abad jebot, saya abad 0 lah sebelum Masehi. Ya udah. Suatu Paulus masih gondrong, kenal Bang Zuma. Tanya aja Bang Zuma. Sekolah bareng, tidur mulu kerjanya kita berdua. Jadi gitu, makanya saya ngeliat ya, Kristen-Kristen ini, kenapa kok mereka ini nggak malu gitu loh. Bang Zuma itu mengeluarkan data otentik, valid. Giliran mereka itu asumsi memfitnah. Terus keduanya giliran dikasih tahu pakai ayatnya, mereka itu menghujat ke Bang Zuma. Nah ini yang saya teliti, kenapa mereka ini kok membenci kitabnya dan membenci kepada orang yang memberikan pengajaran. Sesuai Matius 28 nomor 19 dan 20. Ajarkanlah mereka sebagaimana yang telah kuajarkan kepadamu. Ya kan? Dikatanya ke-20. Dan ingat, kamu itu akan disertai oleh aku sampai akhir zaman. Di ayatnya ke-20 itu. Tetapi Kristen ini kadang-kadang, aduh. Cobalah gini, maksud saya, kalau diskusi sama Bang Zuma ini agak cerdas gitu loh. Jangan mempermalukan Kristen gitu. Ya. Saya minta tolong nih, agak cerdas gitu. Jadi enak orang yang ngedengerin juga, wih mantep nih, seimbang nih Bang Zuma nih. Jangan, aduh kayak anak kecil, anak TK, dikasih soal matematik, kali-kalian nangis, langsung pulang. Aduh emaknya mah, nggak bisa jawab mak, dimarahin sama Bang Zuma, nangis malu. Budi izin, kita sapa Ya. dulu, nanti kabur lagi si Oten. Kaum terjemahan ini Kristen atau Muslim? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Oh, tahu diri ya, kaum terjemahan. Oke. Sadar diri saudara kita. Lanjut. Kebenaran ini. Oke, beneran. Ya, mereka kaum terjemahan. Silakan Bang, tanggapi itu. Jangan percaya Paulus. Jangan percaya Paulus. Nah, kenapa kau percaya Paulus, Bang? Silakan. Bang. Ya. Saya lagi cari posisi. Oh, oke. Baik. Siapa yang bilang saya kebenaran terus? Oke. Ini tentang apa diskusinya? Saya baru Itu Bang judulnya. Jangan percaya Paulus, tanda tanya. Oke, jangan percaya Paulus, tanda tanya. Saya punya satu ayat aja ini. Yang bisa membantah, saya pikir di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat 15-16. Inilah pernyataan kesaksian ketua rasul yang hidup bersama Yesus, yang adalah muridnya Yesus, yang adalah ketua rasul pada waktu itu. Dan ini pernyataannya tentang Paulus sebagai rasul. Dia bilang begini, dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu. Ini perkataan Petrus. Sudah menyatakan kepada kamu sekadar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu. Jadi suratan Paulus itu di ACC oleh Petrus. Di dalamnya itu ada juga perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran dan yang tiada tetap itu memutarbalikan. Sama seperti kitab-kitab yang lain itu. Sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jadi pada saat dikatakan jangan percaya Paulus, saya harus percaya siapa? Tentunya secara logika saya pakai akal. Saya akan percaya Petrus yang menyatakan tentang Paulus itu seperti apa. Tidak mungkin orang yang lahir 2000 tahun kemudian akan menyatakan jangan percaya Paulus, padahal dia tidak mengerti siapa Paulus sebenarnya. Tapi Petrus sebagai ketua rasul menyatakan dengan bukti yang konkret tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Itu disaksikan oleh ketua rasul. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang Rasul Paulus sendiri disaksikan, dinyatakan oleh Petrus sebagai ketua rasul. Artinya dia sudah meterai, sudah ditetapkan dia sebagai rasul. Terus Bang, apa lagi? Apa nih Gurunda yang ini? Lanjut.
Guru, Bang Zuma. Oke, sambil nunggu Bang Zuma ya. Ini terjemahan hanya untuk mencari posisi supaya Petrus mengikuti berpersepsi kamu supaya Petrus mengikuti Paulus gitu ya. Padahal tulisan Paulus sendiri Galatia 2 nomor 7. Tetapi sebaliknya mereka setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan gospel untuk orang-orang tidak bersunat sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi ini pemisahannya. Kalau Petrus untuk orang-orang bersunat, Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Ini pengakuan Paulus. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, posisinya sekarang yang murid ketua dari Yesus, dia mengatakan di dalam Matius 10 tentang kepada murid-muridnya untuk tidak pergi ke seluruh bangsa, bahkan kepada orang Samaria. Pergilah kalian mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel di kalangan orang Yahudi yang bersunat. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan untuk pergi menyeberang ke seluruh bangsa kepada murid-muridnya. Jelas di sini kalau yang telah bangkit itu kemudian mengaku, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku, baptislah mereka. Itu bukan Yesus. Kalaupun itu memang Yesus, apa hubungannya dengan Paulus? Kamu mengais-ngaiskan bahwa Paulus mendapatkan ridho, mendapatkan restu oleh Petrus. Di sini Paulus sendiri mengatakan, dia memperjelas bahwa Petrus adalah rasul atau murid Yesus yang diutus untuk orang-orang yang bersunat. Lah Paulus enggak. Kalau pengen tahu tentang Paulus, tadi ada di Roma 11 nomor 13. Dia sendiri yang klaim bahwa Paulus ini mengaku-ngaku sebagai rasul kalian dan apa? Coba kita baca ya. Aku berkata kepadamu, wahai bangsa-bangsa Kristen, bukan Yahudi, yang enggak sunat. Justru karena aku adalah rasul untuk kalian, bangsa-bangsa Kristen yang tidak bersunat, untuk bangsa yang bukan Yahudi itu bangsa Kristen kalian ini loh. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ini kalau masih mengais-ngais ini Paulus diaminkan oleh Petrus, gak ada hubungannya, bre. Jangan hanya karena membantah Paulus dibela-bela, menyambung-nyambungkan dari ajaran Petrus, nggak ada hubungannya. Bahkan sampai sekarang Paulus sebagai pendiri kekristenan, fundamental kekristenan yang memang seringkali kalian ikuti. Segala sesuatu halal bagiku. Kalian sudah tidak menjadi hamba, melainkan jadi anak. Hukum dan aturan apa yang kalian sekarang miliki? Nggak ada. Kalian dibebaskan oleh Kristus menurut Paulus. Paulus yang mengatakan segalanya halal bagiku, maka menurut kalian makan semuanya boleh. Makan babi, makan anjing, makan apapun, omnivora kalian. Ini perintah yang ada di Bible, tulisan Paulus. Jadi kalau hanya mengais-ngais supaya Bible ini komprehensif atau relevan dengan ajaran Yesus, bagaimana menunjuk Petrus sebagai murid ketua, ingat tidak? Petrus juga dikatakan nyahlah iblis. Itu suatu penyangkalan Petrus yang katanya murid,
ternyata dia juga tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Orang-orang Katolik menganggap mereka mengikuti Petrus, padahal sejatinya adat atau liturgi yang diajarkan oleh Paulus. Petrus sudah jelas hanya untuk bangsa Yahudi. Lalu yang untuk Katolik menganggap dia pengikut mengikuti Petrus, nggak ada. Tetap Paulus. Paulus itu adalah paus yang pertama bagi kalangan Katolik. Lalu apa hubungannya dengan Protestan? Protestan ini gerbong-gerbong gelap. Dari yang sejatinya dia itu sudah bengkok, memisahkan diri, melihat kebengkokan, pengennya ngelurusin. Tetapi ujung-ujungnya malah lebih kepentok semuanya. Bible 73 dikurangi jadi 66. Kemudian ada aliran lagi yang lebih ekstrim. Apa alirannya? Protestan apa? Protestan satanik. Benar-benar itu anjuran ajaran iblis, ajaran setan itu ada di Protestan. Kemudian ada lagi yang mengkaitkan dengan, dihubung-hubungkan dengan Yahudi. Siapa itu? Advent. Karena takut, Bang Zuma dan kami semuanya bilang, siapa yang memerintahkan kalian pergi ke gereja hari Minggu? Salah satunya akhirnya pergi hari Sabtu. Kami menghormati hari Sabat. Tapi bagi yang lain, nggak ada. Ayo silakan. Sudah saya bantah. Kembali lagi, kalau kamu percaya ajaran Paulus, hal yang membedakan adalah pada waktu dia mengatakan di Roma 14 nomor 9, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Sebelumnya Tuhannya Paulus siapa? Silakan. Lucu ya. Oke deh. Kok ketawa sih Bang? Iya. Karena nggak bisa dibantah apa yang saya katakan tadi itu satupun saya dengar nggak ada perbantahan. Saya bantah Bang. Gini, saya jelaskan. Yang dibantah tentang Paulus menghalalkan tentang hal makanan. Oke, enggak sebentar Bang, saya bantah deh kalau gitu Bang. Abang perhatikan ayat yang ke-16 Bang. Gantian lah. Enggak sebentar. Abang bilang kata nggak bisa dibantah. Saya bantah nih Bang ya. Saya bantah dulu sebentar. Kan Bang itu udah panjang tadi Bang. Saya akan lupa apa yang saya mau bilang. Makasih Bang ya. Ya. Jadi Bang Dito bilang menyatakan bahwa itu segalanya halal, itu pengajaran Paulus. Bang Dito tahu nggak bahwa Yesus mengatakan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan, bukan yang masuk ke dalam. Itu satu. Yang kedua, kalau Katolik itu paus pertama mereka bukan Paulus, tetapi Petrus, Kang Dito. Itu kedua. Yang ketiga, tentang pernyataan Advent. Advent itu Kang Dito udah ratusan tahun yang lalu sebelum Kang Dito dan Bang Suma lahir. Mereka memang udah ibadah di Sabat dan makanan mereka seperti itu. Itu Ellen G. White yang pemarkasa tentang Advent itu. Jadi semua itu salah Kang Dito, salah. Tentang apa yang saya katakan ini, tentang itu lagi. Tentang undurlah engkau iblis yang dikatakan kepada Petrus, itu pernyataan Yesus. Kenapa Yesus menyatakan demikian? Karena Petrus mau menghalangi tentang bagaimana jalan Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk disalib. Dan itu Tuhan tahu adalah bisikan iblis kepada Petrus, sehingga Petrus dikatakan undurlah. Tetapi awalnya Petrus dipuji oleh Yesus. Jadi sesuai dengan cerita yang terjadi. Bantahannya apa? Jangan mengulang dong. Kita yang sudah bahas, kamu baca ulang itu namanya nggak membantah. Kan yang angkat ayat Bang Dito, Kang Dito yang angkat ayat, bukan saya. Saya hanya membantah kan sesuai dengan cerita. Aduh, nggak bisa diskusi kau ini. Aduh, gimana sih? Cuman bisa framing. Itu ini salah, itu salah. Ya, anak TK juga bisa kayak gitu. Sebentar. Nih ayatnya mau tahu, nih saya bahas ya. Sebentar. 2 Petrus 3 nomor 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, yang tadi kamu baca ya,
dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Wah, betul, Paulus betul. binasa nggak? Paulus binasa nggak? Paulus binasa nggak? Baca 2 Timotius. Paulus nggak? Ini ayat yang kamu angkat nih saya bahas sekarang. Iya, Paulus Paulus nggak binasa binasa. nggak? Paulus binasa binasa. dipenggal oleh Nero. Sebentar, jelasin dulu. Lalu sesuai dengan nubuatan di kitab Ulangan 18 nomor 20, nabi-nabi yang tidak pernah diperintah oleh nama Allah, ya, itu nabi itu harus mati. Itu Ulangan 18:20. Jadi Paulus ini adalah nabi palsu. Makanya omongan dia tuh kemakan sama dirinya sendiri. Dia mati oleh Nero, dipenggal kepalanya. Sesuai dengan Ulangan 18:20. Dan dikatakan lagi di Yeremia 23 nomor 15, nabi palsu itu harus mati dengan racun dan makan ipuh. Kamu tuh gimana sih? Paulus ini nabi palsu, dan di sini dikatakan yang memutarbalikannya itu adalah kebinasaan mereka. Siapa yang mutar balik ini? Yesus mati pakai kain kapan, Paulus ngajarin pakai jas. Yesus mengajarkan untuk sholat, Paulus untuk jikak jingkrak. Paulus membolehkan makan babi, Yesus mengharamkan makan babi. Lu pikir di sini diputar balik sama Yesus nih, sama si Paulus. Yesus menyuruh di Yohanes 17 ayat 3 untuk menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan. Paulus menyuruh menyembah Yesus yang notabene sebagai manusia waktu lagi diadili sama Pilatus. Lu pikir di sini siapa yang memutar balik ajaran Yesus ini? Ingat, di Yohanes 14 nomor 15, Yohanes 14:21, Yohanes 14 nomor 26, lu harus mengikuti segala perintah Yesus. Segala perintah Yesus wajib lu ikuti. Kenapa lu sekarang jadi ngikutin perintahnya Paulus? Di sini lu ngikutin perintah Paulus, maka kamu akan dilenyapkan oleh apa? Oleh Tuhan. Sebagaimana ada di kitab yang tadi di Yesaya 66 nomor 15, kalau lu makan babi yang diperintah sama Yesus, ya nggak boleh makan babi, tapi lu makan babi, lu akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Itu firman Tuhan lu. Begitu, lu baca pakai satu-satu pelan-pelan. Bukannya lu menyalahi Bang Tito pakai data. Nah, sekarang gue bahas kitab yang lu keluarin tadi. Di sini di 2 Petrus 3 nomor 16, yang memutar balik itu akan binasa. Sekarang gue minta tolong sama lu. Siapa yang binasa? Di Ulangan 18 nomor 20. Tunjukin sama gue. Siapa itu yang dikatakan wajib mati? Siapa? Siapa yang harus mati dikatakan di 18:20 itu? Di ayat Ulangan. Coba jelasin sama saya. Paulus bukan? Makanya jangan muter-muter. Kalau baru baca Bible itu baru setengah, seperempat, janganlah banyak ngobrol. Ya dulu, Ulangan 18:20. Buktiin mulut saya, betul nggak omongan saya? Buktiin. Sabarlah, santailah kita. Santailah. Harus tegas Bang, di dalam menyatakan kebenaran itu harus tegas. Di mana-mana dosen yang Santai, kau suruh orang santai, tapi kau kurang ajar ketawa-ketawa kalau dikasih data. Memang Betul, ajaran betul. Paulus. Sabarlah Bunda. Jangan ketawa-ketawa. Nanti, Kok kayak nanti monyet aja dipandang ketawa. kalian keroyokan kalau kayak gini. Satu-satu lah. Kapir, kalau orang kasih data kau jangan ketawa. Kalau kau manusia kecuali kau monyet. Lanjut. Silakan Anda jawab. Nyerang ke Bang Dito pakai data, lu nyerang ke Dito lagi gimana sih? Udah betul ngomong dia. Coba Anda jawab. Baca Ulangan 18:20, siapa yang harus mati di situ? Jangan di-mute, dibuka mute-nya. Saya sebentar baca ini. Ya, Sabarlah. siap. Bagi ada Bagus. Saya senang sama Anda kalau gitu. Silakan. Sabarlah. Tapi adapun nabi yang melakukan dirinya dengan sombong dan mengatakan firman dengan namaku yang tiada kusuruh katakan, atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Ya. Jadi tentang hal ini, nabi yang melakukan dirinya dengan sombong, mengatakan firman dengan nama Adonai, atau itulah sombong dan mengatakan dengan namaku dan tiada kusurukan. Nah, ini tiada kusurukan. Katakan atau yang berkata dengan nama dewa-dewa, niscaya orang nabi itu akan mati dibunuh hukumnya. Kalau Masih tentang Paulus, kau ngejelasinnya kalau pakai TL itu, mbok kira kita nggak tahu apa?
Jangan sok kelihatan bagus pandai narasi yang kau baca TL untuk jelasin. Ini nih emang bangke bener ya orang-orang Kristen ini supaya mengelabui kita ya, apa yang dia baca kelihatannya sama padahal dia baca TL loh. Iya. Ini gimana ini? Kebiasaan banget kalau diskusi TB, ya udah aku udah paham nih TB nih. Kenapa kau jelasin TL? TB. Sabar. Oke. Kita buka TL. Ayo kita buka TL. Wah, parah ini. Kelihatan supaya kelihatan pinter, jago. Yang dibaca Sabar. beda. Sabar. Ini TB. Padahal TL. TB. Ayo, dijagain TB. Ayo apa lagi? Kelakuan. Ayo. Siapa yang harus mati? Ya, lanjut Bang, lanjut. Iya. Terjemahan. Lanjut, baca. Sabar, saya lagi ambil kitab saya. Kan Iya. jadi saya harus bawa ini kitab saya TB. Supaya sinkron. Kalau orang lain mungkin bisa kau kelabui. Kalau Kang Dito, sorry ye. Kelabu. Bunyinya sama kok, Kang Dito, sama bunyinya. Sama aja. Nggak Sama. Lihat di layar itu, sama nggak bunyinya? Sama. Ini Mempunyai maksud pengertian yang sama, itu maksud saya. Iya, tentang Paulus ya sekarang ya, yang saya bacakan tadi ya toh. Baca dulu ini Bang. Oke, tunggu, saya buka aja, baca aja pakai Alkitab saya. Keluaran 20 ayat 18. Keluaran 18 nomor 20. Sabar. Keluaran 18 ayat 20 bunyinya gini. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka Di mana Bang salah? Tetapi seorang. Ini nih. Keluaran 18 ayat 20 toh? Iya. Kemudian Ulangan 18. Ulangan. Makanya Bang, lihat di kamera Bang nih Bang tuh. Kan saya udah tunjukin nih Bang. Ulangan. 18 ayat 20. Ya, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ya. Oke. Siapa yang mengatakan Apakah ayat dengan ini aku memuliakan nama Tuhan itu siapa? Nah, lanjut. Apakah ayat ini berhubungan dengan Paulus? Apakah yang Rasul Paulus ajarkan? Tentunya saya akan mengambil ayat yang saya katakan tadi. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, maka itu sejalan apa yang diajarkan oleh Petrus. Buktinya apa? Buktinya dalam ayat yang saya baca tadi. Petrus menulis kembali tentang siapa Paulus itu. Paulus menulis suratan itu dibawa kepada Petrus sebagai tua rasul dan diperiksa. Mereka selalu ada perhimpunan di Yerusalem untuk memeriksa setiap pengajaran. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 sudah sangat jelas pernyataan Petrus siapa Paulus. Kenapa? Paulus itu dalam pelayanannya disaksikan oleh murid-murid yang lain. Dia pernah bertemu dengan Petrus. Dia datang ke Yerusalem berkumpul untuk mempercakapkan tentang pengajaran. Itu bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Pertobatannya juga disaksikan oleh murid Tuhan yang adalah Ananias. Sewaktu dia belum bertobat, dia hidup dengan mempunyai kuasa, senang. Tetapi setelah dia panjang lebar, apa kau ceritakan itu? ya susah pada saat dia menjadi. Kalau kau khotbah di gerejamu bro, bukan gereja di sini, biar dibantah dulu itu yang kau sampaikan. Ananias jadi saksi. Sampaikan sesuai dengan apa yang ditanyakan, siapa Paulus itu. Paulus itu Kalau penyesat. Saya kalau kasih tahu ya. Paulus itu penyesat dari menurut ajaran Bunda, Yesus. Itu menurut Bunda. Nah itu datanya di Bible. Coba kita buktikan penyesatan Paulus. Sudah di ACC oleh Petrus sebagai ketua rasul. Itu nggak main-main loh ketua rasul ini. Karena mereka Apa yang berselisih ketua rasul, paham.
Bentar dulu Siapa Bang. ketua rasul? Sedikit Bang Budi. Petrus. Karena mereka berselisih paham dengan Petrus ya si Paulus, maka diadakan konsili Yerusalem. Di konsili Yerusalem itu disepakati, baca tuh, disepakati bahwa Paulus itu rasul bagi orang kafir yang berkulup, pemakan babi kayak kau. Si Ya, Petrus makasih. rasul bagi, kamu dengar biar kau pinter. Petrus rasul bagi orang Yahudi yang bersunat. Paulus bagi kau yang memang kau sejatinya pengikut Paulus. Oke, Makanya saya kau jelaskan. tersesat. Iya. Itu konsili Yerusalem. Makanya Oke. si Paulus itu ke Athena. Baca tuh di Bibelmu, Athena. Oke. Dia menyebarkan ajarannya kepada penjemaatnya di Roma. Coba tengok tuh surat-suratnya si Paulus. Saya Ada kenal. kok surat-suratnya tuh Saya sudah kepada. pelajari semuanya, Jadi Bunda. kalau orang bicara memang ini kau ini ya pengikut Paulus memang begini. Bunda nanya, coba kau saya jawab lah Bunda. Gimana Bunda Kan nanya saya jawab? belum. Oke, Kan oke, belum. saya diam, saya mute. Kalau berkesesuaian ajaran Paulus dengan murid Yesus, kenapa Paulus tidak terpilih menggantikan Yudas? Kenapa? Itu bukti bahwa si Paulus itu berbeda ajarannya. Paulus itu untuk orang-orang kafir. Makanya ketika mereka makan bersama, datang Petrus, si murid Yesus ini berdiri. Ya kan? Karena gak mau dia semeja dengan orang-orang kafir, pemakan haram. Berbedalah mereka. Diadakanlah konsili Yerusalem. Dibawalah ajarannya si Paulus yang ke Athena. Baca itu di Bibelmu, Athena. Mana berkesusahannya dengan ini ajaran? Kau bergereja, si Yesus masuk sinagog. Nggak ada. Kau mati pakai dasi kupu-kupu, jas tutup, Yesus dikafani. Apa ajarannya sama dengan Yesus dengan kalian? Kalian itu disesatkan oleh Paulus. Kata Yesus, waspadalah, akan datang kepadamu seorang yang mengaku-ngaku ketemu Mesias di sana, Mesias di sini. Itulah si Paulus itu ngaku-ngaku. Dia sukses dengan ajaran Kristen yang membodohi miliaran orang. Itulah, lanjut. Iya. Jadi pernyataan Bunda Rahma tentang duduk semeja itu bisa kita lihat dalam kitab Galatia. Itu ceritanya dalam kitab Galatia. Ceritanya kayak gini. Pada waktu Petrus melayani, kemudian dia duduk semeja dengan orang-orang yang kafir, dapat dikatakan berkulup. Tetapi Ya, tidak kaulah ada itu, teman-temannya. kaulah itu kafir berkulup. Kasihlah saya, enggak masalah Bunda. Ya iya toh. Kami Kristen sahabat Bunda, kami kan kasih. Ulah, kasih Iya, penjajah. makasih. Penjajah Saya- ya, kasih saya penjajah. makasih. Saya jelaskan dulu, Bunda. Mual dengar kau Kenapa? bilang kasih penjajah. Yang membawa agamamu itu masuk Indonesia penjajah. Mana kasihnya itu penjajah? 350 tahun kita Gambarkanlah dijajah. Muslim itu seperti apa Bunda. Gambarkan. Jangan kau jual kasih di sini ya. Jangan jual kasih. Kalau kau ku Saya nggak tempeleng, jual, nggak ada yang beli. Kalau kau ku Sabarlah, saya tempeleng, jelaskan dulu tentang bentar dulu, jangan jual kasih di sini. Kalau kau ku tempeleng Ya, pipi ya, kirimu, ya. kau kasih lagi pipi kananmu. Pipi kananmu kau kasih. saya mau kirimu. jelaskan Mau? Bunda. Saya mau jelaskan dulu Bunda Jadi ya. kau sadar ya, kau berkulup kafir. Lanjut. Ya, makasih Tuhan berkati. Ya, oke, saya jelaskan tentang kejadian yang terjadi yang diceritakan oleh Rasul Paulus sendiri. Bagaimana mereka makan sehidangan bersama-sama, ada Petrus di situ. Dan dia duduk makan semeja dengan orang berkulup pada waktu itu. Tetapi kejadian yang kedua terulang kembali. Tetapi bersama-sama ada teman-teman Rasul Petrus yang orang Yahudi. Dan pada waktu itu Bunda, pada waktu itu Dengar. Intinya saudara, ajaran saya langsung jelaskan. Intinya dengar. Intinya yang kita bahas ini ajaran Paulus itu penyesat dari ajaran Yesus. Berbeda ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda. Buktinya Itu tanggapan Bunda. Paulus membawa ajarannya ke Roma Yunani. Berbeda toh. Kalau benar ajarannya itu si Paulus, harusnya mereka nggak berselisih paham dengan Petrus. Nggak ada konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu karena mereka berselisih paham. Ajaran Paulus dia masukkan dengan ajaran para murid Yesus itu nggak sama, bertolak belakang. Maka dia akan konsili kok Yerusalem. Mereka di situ sepakat. Oke, kau Paulus rasul bagi Kristen, rasul bagi mereka yang berkulup, yang pemakan haram.
Paulus itu, jadi kalian, si Paulus itu sudah mengklaim dirinya rasul bagi kalian. Ya, kita buka datanya ya, nih. Di dalam 1 Korintus 9, apa kata Paulus? Bukankah aku rasul? Ini kata-kata Paulus. Paulus sendiri mengklaim dirinya rasul loh. Nggak tahu dari mana dia pungut kata-kata rasul ini untuk dirinya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Diklaimnya kan? Ketika dia melihat cahaya, dia bilang Yesus. Ya padahal itu Kristus Paulus yang mendatangi dia kan. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Coba tengok. Lah itulah kalian dibodoh-bodohi sama si penyesat ini. Sekalian seperti kerbau dicucu hidung, ikut aja. Coba tengok itu ajaran si Paulus tuh. Dia rasul, sudah dimateraikan dirinya untuk kalian. Jadi sekalian itu sejatinya pengikut Paulus. Makanya kalian itu bergereja. Pusat Kristen di mana? Di Roma sana, Vatikan. Coba sadari itu. Lanjut Bang Budi Kandito. Gurunda mungkin mau masuk. Sekarang saya bicara bisa atau tidak bisa, Bunda? Oke, saya bicara aja. Jadi apa yang dikatakan oleh Bunda tentang Paulus bertentangan dengan Petrus itu terjadi dalam kitab Galatia 2 ayat ke-11 sampai dengan ke 14 atau 15. Itu diceritakan sendiri oleh Paulus tentang kisah yang terjadi itu. Pada awalnya mereka duduk bersama-sama dengan ada Petrus di situ, ada Paulus, ada Barnabas. Itu lagi enggak usah kau bawa itu. Udah kita tamat baca itu. Saya mau jelaskan ceritanya. Sekarang kau paparkan ajaran Paulus yang sama dengan ajaran Yesus. Itu kau paparkan. Saya kita belum tahu bahas. itu sama berkali-kali. Ajaran Paulus mana yang berkhususan dengan ajaran Yesus? Apakah Paulus menyuruh kau ke sinagog? Apakah kau ke sinagog ibadahmu? Apakah kau membasuh kaki, membasuh tangan masuk tempat ibadah? Apakah kau sujud? Yesus sujud. Silakan Gurunda. Iya. Baik. Suara saya kedengaran. Cek. Iya. Aman Abang Da. Iya. Yesus mengatakan syarat untuk menjadi pengikutnya itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan itu harus dijalankan untuk menjadi pengikutnya. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, wajib hukumnya melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Makanya di dalam Matius 7 ketika Yesus mengatakan nabi palsu, pengikut nabi palsu ini tidak melakukan kehendak Bapa, tapi langsung kompas, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir bla 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 dan seterusnya. Tapi tidak melakukan kehendak Bapaknya. Jadi mereka kompas, pengikut palsu ini kompas. Mereka menerima ijazah palsu langsung dari Paulus untuk menjadi pengikut Yesus, tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Itu Paulus dapat ilmu dari makhluk padang gurun. Sedangkan Yesus yang asli mensyaratkan untuk memperoleh hidup yang kekal, menjadi murid Yesus, wajib hukumnya menjalankan seluruh perintah Tuhan. Itu Yesus menjelaskan di dalam Matius 19 nomor 16 sampai seterusnya. Jadi syarat untuk menjadi pengikutnya, syarat untuk mendapat hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan dengan sangat jelas, engkau, kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 21. Engkau kalau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, engkau harus tahu bahwa sia-sialah kematian Kristus. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Kristus, Yesus, wajib menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus memasang tarif yang berbeda. Syarat untuk memperoleh hidup menurut Paulus harus menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak memiliki kebenaran di dalamnya. Bahkan kalau Anda lihat data nomor 16-nya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan menurut Yesus, syarat untuk memperoleh hidup kekal menjadi pengikutnya wajib
menjalankan kebenaran hukum Taurat. Jadi dua ajaran yang sangat berbeda dari dua sumber yang berbeda. Yesus Kristus mengajarkan bahwa untuk menjadi pengikutnya dan mendapatkan hidup kekal, menjalankan hukum Taurat. Menurut Paulus, untuk memperoleh hidup kekal, tidak boleh menganggap bahwa di Taurat itu ada kebenaran. Ini kalau orang IQ tinggi, pasti udah paham tuh. Oh, ternyata pada intinya Kristus yang diikuti oleh Kristen adalah palsu. Karena Kristus yang benar mempersyaratkan melakukan segala perintah-perintah Elohim untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sedangkan Kristus palsu justru mengajarkan kepada nabinya Paulus agar mengajarkan kepada orang-orang, kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ini dua ajaran yang berbeda, tapi karena Kristen ini adalah pengikut Kristus palsu, maka Kristen memaksakan bahwa seakan-akan mereka ini adalah pengikut Kristus asli. Saya kira begitu, silakan. Oke. Saya tidak akan ambil ayat yang ditulis oleh Paulus. Saya akan mencoba mengambil ayat yang ditulis oleh Rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, itulah Yohanes. Tulisan Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Di situ dikatakan gini bunyinya. Perjanjian baru. Ini kami itu perjanjian baru ini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita sahaja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sudah dijelaskan, ini adalah pendamaian. Dan sangat nyata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan, 1 Yohanes 1 ayat 29, bunyinya gini. Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus. Artinya pengorbanan Tuhan menggenapi apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat apa? Tuntutan hukum Taurat adalah penghapusan dosa harus dalam peribadatan harus dengan darah. Itu tidak